Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan mengenai rencana tujuan yang akan dijalankan ya. Nah, jadi dengan judul subtema mengenai tentang baik atau burukkah rencana tujuan yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Jadi kita akan melihat banyak berbagai hasil ramalan mengenai tentang rencana tujuan ya, mengenai aura dan bagaimana apa yang bakal terjadi di bulan Mei ya. Jadi kita akan bisa melihat tindakan apa, rencana tujuan apa sudah mencapai sebuah kepuasan hati atau benar-benar sudah bisa membuahkan hasil yang baik ya. Jadi kita sebagai manusia mungkin terkadang takut, gelisah dan gundah apakah bisa mencapai hasil yang baik atau tidak, karena modal usaha sudah cukup banyak keluarin tapi ujungnya malah mendapatkan sebuah sisi yang buruk dan kebangkrutan ya. Oke teman-teman, saya Penjaya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semua. Kita akan melihat dan kan Anda sebelum saya memulai, Anda bisa lebih relaksasi, respon, tanggapi sebuah hasil ramalan ini dengan baik dan penuh dengan seksama ya. Di sini teman-teman hanya ada satu kartu, nanti ujungnya itu akhir penilaian, akhir final. Kita akan menarik 5 kartu ya, 5 zodiak yang lebih berpengaruh dengan kartu ini. Apa saja yang termasuk dalam 5 zodiak ya, dalam rencana tujuan akan dijalankan. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan memulai dengan mengambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ya, ada 2 kartu mengatakan bahwa kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri, barulah kamu bisa dihargai oleh orang lain ya. Jadi apapun yang kamu terima, kehidupan kamu ya, ada magnetic North Pole, Puhonua, the place of refuge ya. Nah, jadi kehidupan kamu ini, kamu harus bisa lebih menghargai apa yang akan kamu terima, dan kamu akan bisa membenahi diri kamu lebih bagus ke depannya. Jadi dalam diri kamu itu, hargailah diri kamu sebelum orang lain ataupun sebelum bisa mendapatkan sebuah penghargaan dari orang lain gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang akan kamu terima, apa yang akan kamu dapatkan ke depannya bisa membuahkan hasil yang baik ya. Jadi ibaratnya kamu harus bisa lebih banyak mendengarkan kritik, saran, nasihat, dan solusi yang terbaik dalam waktu dekat ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang akan kamu capai ya. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah fleksibel tapi konsisten dalam berpikir, dalam bekerja kamu, dalam berusaha, dalam mencapai segala apapun. Cara berpikir kamu harus bisa lebih konsisten dalam apa yang akan kamu capai dari sebelumnya yang cukup berpikir dalam sebuah pemikiran cukup monoton ya, sehingga kamu harus lebih banyak memberikan sebuah arah tujuan bagaimana akan kamu sikapi ke depannya. Jadi ini adalah bentuk aura, bentuk siklus kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu janjikan ke depannya. Jadi dalam diri kamu ini, hargailah, hormatilah ya apa yang kamu dapatkan, apa yang akan kamu capai. Jadi semua tergantung dalam diri kamu sendiri bagaimana akan kamu sikapi dengan sisi baik buruknya. Jadi apapun yang akan kamu capai itu semua berhubungan dengan bagaimana akan kamu dapatkan ataupun sebuah capai hasil yang baik. Jadi itu adalah mengenai tentang sebuah aura kamu, siklus kamu itu seperti apa yang akan kamu dapatkan ya. Dan di sini yang saya lihat dengan berbagai rencana tujuan yang akan kamu hadapkan, di sini kamu harus bisa melakukan secara otentik ya, secara kebenaran dalam hati kamu, tujuan rencana kamu seperti apa, kamu harus bisa melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita ya. Jadi dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah sensual essence ya. Jadi kamu kebenaran yang sejati, rencana tujuan kamu yang akan kamu capai nantinya akan sangat bisa membuahkan hasil yang baik jika kamu benar-benar bisa menilai dengan cara berpikir kamu, nilai perspektif yang cukup tinggi, dan mau berpikir lebih panjang dan lebih menjernihkan setiap pokok permasalahan ya. Dan yang kedua, ini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa berpikir lebih positif ya dalam menggapai sebuah hasil yang baik. Jadi apapun yang kamu ingin capai nantinya, pikirkanlah dalam sebuah seksama, pikirkanlah dengan sebuah sisi yang positif, maka semuanya itu akan diberikan sebuah energi yang cukup baik ke depannya dalam menyikapi
segala sesuatunya ya. Nah, jadi teman-teman, inilah yang memberikan sebuah sisi yang baik jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu hal dengan pokok rencana tujuan yang akan didepankan ya. Nah, lalu dengan tindakannya apa yang akan kamu lakukan? Ini ada sebuah bujukan ya. Di sini ada sebuah dukungan yang baik dari sifat kekeluargaan ataupun dari orang terdekat yang bisa memberikan sisi yang baik, dan kamu lakukanlah dengan bentuk perubahan kehidupan kamu dengan sisi yang positif dan memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu itu harus ada sebuah persiapan bagaimana akan kamu jalankan ya. Jadi ada beberapa dukungan, ada beberapa nasihat yang akan diberikan kepada kamu dalam pembentukan sebuah perubahan ataupun pelaksanaan perencanaan yang akan dijalankan ke depannya ya. Jadi bentuk transformation kehidupan kamu itu ada surrender ya. Jadi harus ada sebuah happening for your highest good ya. Jadi apapun yang akan kamu lakukan, rangkullah emosi kamu dalam sebuah pembentukan perubahan kehidupan kamu dengan baik. Jadi the best is yet to come ya. Segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu jika kamu percaya dan bisa diberikan sebuah sisi yang baik dengan waktu yang cukup singkat ataupun cukup mendapatkan sebuah keberkahan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kamu ya. Nah, di sini kita akan melihat baik atau burukkah rencana tujuan yang kamu jalankan. Di sini yang saya lihat di sini, ini bakal ada banyak sebuah ujian, akan bakal ada banyak sebuah hambatan ya. Jadi kamu harus pelan-pelan kamu menjalankan segala sesuatunya dengan baik ya. Karena segala sesuatunya itu mungkin tak semudah yang kamu bayangkan, tak semudah yang akan kamu pikirkan. Jadi apa yang akan kamu jalankan nantinya, mungkin di sini akan dihadapkan dengan dua orang, laki-laki yang berkulit sawo matang dan orang yang berkulit putih. Jadi inilah yang nanti akan diberikan sebuah bentuk, mungkin ada sebuah bentuk yang memberikan sebuah sisi harapan yang baik ataupun baik buruknya. Jadi mungkin ini adalah akan dijadikan sebuah momok ataupun dijadikan sebuah bentuk pemecahan sebuah masalah. Jadi rencana tujuan yang akan kamu jalankan nantinya akan memberikan sebuah pokok dari segi apa yang akan kamu jalankan. Jadi jalankanlah segala sesuatunya dengan baik dan penuh mapan ya, penuh kedewasaan dalam berpikir, dalam mengambil sebuah hasil yang dengan cara nilai perspektif, dengan cara berpikir yang bagaimana yang akan kamu sikapi. Jadi dalam diri kamu itu baik atau burukkah rencana tujuan akan kamu jalankan, itu akan dihadapkan sebuah ujian ya, ada sebuah hambatan. Jadi kamu pelan-pelan lah kamu mengambil sebuah keputusan jika tidak akan mengambil sebuah sisi yang merugikan diri kamu sendiri. Semua akan diberikan pada kamu karena semuanya itu jika kamu bisa lebih banyak bersabar, maka semuanya akan dibukakan jalan yang terbaik buat kamu ya. Oke, di sini kita akan melihat 5 zodiak yang lebih terpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan yang sama ya, dengan bentuk baik buruknya rencana tujuan yang kamu jalankan ke depannya dalam waktu dekat itu siapa aja. Orang yang berzodiak Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Aquarius, dan terakhir zodiak Taurus ya. Nah, ini adalah 5 zodiak yang lebih terpengaruh ataupun memiliki sebuah keputusan dengan siklus kehidupan seperti ini. Jadi kamu harus bisa jalankanlah dengan penuh seksama dan jangan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Maka jika memang kamu bisa berpikir lebih bagus, maka semua hambatan akan diberikan sebuah jalan yang terbuka untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Jadi kamu tidak perlu takut dalam berprestasi, berusaha kerja keras dan menggapai sebuah harapan ya. Nah, jadi teman-teman udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya 5 zodiak ini yang memiliki sebuah kebaikan atau sebuah keburukan dalam sebuah rencana tujuan yang akan kamu jalankan dalam waktu dekat. Jadi kamu harus benar-benar membenahi diri kamu, benar-benar menyikapi sebuah pokok permasalahan untuk mencapai sebuah peaceful resolution gitu ya. Jadi kamu harus bisa menjadi sebuah pokok permasalahan, resolusi kedamaian, resolusi jalan terbaik yang bagaimana akan kamu capai sehingga semuanya itu nanti akan benar-benar bisa memberikan sebuah sisi positif dan sisi baiknya. Jika memang tidak, maka semuanya akan berubah menjadi sebaliknya ya. Oke teman-teman, kita akan mengambil 2 kartu ya, 2 pesan ya
kita akan melihat pesan bijaksana, pesan kebijakan ya dalam waktu dekat ini apa aja supaya kita bisa lebih membangun diri ke depannya ya. Kita akan membuka, kita akan membagikan dulu 2 kartu pesan kata bijak. Oke. Kita akan mengeluarkan 1 kartu. Di sini pertama yaitu kita akan dekatkan dulu biar kamu bisa baca. Mencari kesuksesan. Terus yang kedua ya, ini mengatakan tentang paranoid, rasa curiga dan tidak percaya terhadap orang lain. Nah, jadi inilah adalah kata kebijakan kehidupan kamu. Jadi kamu harus benar-benar punya tujuan, punya arah yang bagaimana untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dan bisa menggapai segala sisinya dengan baik. Dan kamu harus bisa menghilangkan rasa paranoid kamu, ya, rasa curiga dan tidak percaya terhadap orang lain. Jadi apapun itu dalam segala rencana tujuan akan kamu kedepankan, berilah, biarkanlah semuanya itu bisa berjalan dengan normal dan kamu tanggapi dan bisa menerima segala sesuatunya baik dari segala kritik, saran, dan nasihat yang bagaimana akan kamu kedepankan, barulah bisa berjalan dengan baik ya. Nah, itulah yang akan diberikan kepada kamu, sebuah kebijakan, sebuah yang bagaimana nanti akan kamu langsungkan ke depannya. Jadi apa yang akan kamu capai, itulah nanti akan lebih berpengaruh ke depannya bagaimana akan kamu sikapi. Jadi segala sesuatunya itu pasti akan memberikan sebuah sisi hasil yang baik jika kita benar-benar bisa menggapai apa yang benar-benar memberikan sebuah energi yang cukup membawakan sebuah penggapaian, sebuah kesuksesan di masa depan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Inilah adalah 5 zodiak yang lebih terpengaruh, baik buruk rencana tujuan yang akan dijalankan ke depannya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dalam konsultasi ataupun pencerahan aura, magic money, dan jimat keberuntungan di 0819 196 358 39. Saya Evan Jaya mohon pamit dulu. Sampai jumpa.